dalam mencari, mengolah, dan menyajikan data terkait tanah longsor? Jadi jawabannya adalah opsi B ya, mengembangkan tanah longsor. Mengembangkan media pembelajaran tanah longsor berbasis IT. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Ketemu lagi, baru sempat bahas soal lagi tryout PMM. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi soal tryout PMM mengenai geografi ya. Insya Allah besok dan lusa itu ada ekonomi dan sosiologi, insya Allah. Bagi teman-teman yang merasa belum ada soalnya dibahas di sini, seni budaya belum ada, biologi juga belum ada, silahkan dikirim ke saya. Nanti saya bantu jawabkan disertai dengan pembahasan. Bagi yang berminat untuk soal pembahasan lengkap, silahkan chat saya di nomor ini. Kalau ingin lebih lengkap lagi dengan refleksi studi kasus, bisa chat saya di nomor ini. Jangan lagi ragu Bapak Ibu ya, kalau nomor yang ada di video ini itu jelas-jelas punya saya. Di kolom komentar, di deskripsi video, itu pasti punya saya. Kecuali kalau dari grup atau apa perlu dicek kebenarannya dulu ya. Jadi insya Allah akan langsung ke saya kalau Bapak Ibu chat. Nah, ini soal geografi yang dikirim oleh salah seorang teman subscriber. Terima kasih Pak atau Ibu, saya lupa ya, saya tidak sempat. Ini saja baru buat konten lagi karena kesibukan. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, saya ingin Bapak Ibu guru subscribe, like, dan share ke sosial media ya, agar teman-teman banyak yang merasakan imbas dari video ini. Kita langsung masuk ke soal yang pertama Bapak Ibu. Dalam pembelajaran geografi dengan materi prinsip interrelasi, secara kontekstual, guru mengambil tema hubungan keberadaan vegetasi dengan suhu udara di lingkungan sekolah untuk menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah. Siswa diberi tugas menentukan lokasi yang tepat untuk penanaman pohon agar suhu udara di sekolah lebih sejuk. Aktivitas yang perlu dilakukan siswa dalam pembelajaran tersebut adalah A. Mengukur suhu udara di sekitar gerbang masuk sekolah pada siang hari. B. Pohon besar terdapat di lingkungan sekolah dibiarkan tumbuh sebagai sirkulasi. C. Mengukur suhu udara di beberapa titik di lingkungan sekolah di siang hari. D. Menghitung jumlah warga sekolah meliputi siswa, guru, dan tendik. Dan E. Mengukur luas area dan ruang terbuka hijau di lingkungan sekolah. Ini silahkan Bapak Ibu jawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik. Sambil Bapak Ibu guru jawab, ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja salah satu opsi yang benar ya. Karena ini hanya membutuhkan satu jawaban saja. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ujian, ada bayang-bayang A, B, C di setiap lingkaran ini. Ini di tryout dia polos ya. Tapi insya Allah seperti kata Prof. Nunu, dari pengalaman tahap 1 dan 2, banyak soal yang keluar dari tryout. Kalaupun ada yang beda, itu sangat mirip dan tinggal dibolak-balik saja. Makanya perlu dipahami pembahasannya biar lebih mantap nanti ketika diubah sedikit bunyi soalnya atau diubah sedikit pilihan gandanya, Bapak Ibu tetap bisa jawab. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawabannya adalah mengukur suhu udara di beberapa titik di lingkungan sekolah pada siang hari ya. Untuk membantu siswa memahami prinsip interrelasi ini dan menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah, tugas yang diberikan harus memungkinkan
mereka mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi suhu udara dan bagaimana pohon dapat membantu mengendalikan suhu tersebut. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengukur suhu udara di beberapa titik di lingkungan sekolah di siang hari. Karena yang pertama, pengamatan langsung. Siswa dapat langsung mengamati perbedaan suhu di area yang teduh atau dekat vegetasi dan area yang kurang vegetasi, sehingga mereka melihat dampak vegetasi terhadap suhu. Yang kedua, analisis dan perencanaan. Berdasarkan hasil pengukuran, siswa dapat menganalisis lokasi yang mengalami suhu lebih tinggi dan merencanakan penanaman pohon di area yang paling membutuhkan. Pemecahan masalah kontekstual ya. Yang ketiga ini ya. Aktivitas ini menuntut siswa untuk berpikir kritis dan menemukan solusi nyata atau penanaman pohon di lokasi tertentu yang dapat menurunkan suhu di lingkungan sekolah. Baik, itulah jawaban yang tepat. Jadi yang benar adalah opsi A ya. Kita tinggal klik di lingkaran ini, simpan jawaban, kemudian soal berikutnya. Seperti itu pada saat Bapak Ibu guru ujian nanti ya. Oh, yang ini ya, yang C. Ini salah. Mengukur suhu udara di beberapa titik lingkungan sekolah. Ini yang benar. Opsi C. Ya, ini pengecoh ya Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar teliti melihat jawaban. Ya, dalam soal itu ada 3 salah, 1 pengecoh dan 1 jawaban benar Bapak Ibu. Hati-hati. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya. Dalam pembelajaran geografi tentang materi pendekatan ke lingkungan, guru mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, guru menerapkan pembelajaran yang aman dan nyaman, tetapi tetap dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Jika pembelajaran menggunakan sumber belajar LKPD, maka aktivitas siswa yang cocok dituangkan di dalam LKPD adalah A. Mengerjakan soal tentang masalah lingkungan hidup, B. Menganalisis faktor penyebab kerusakan lingkungan, C. Mendiskusikan solusi tersebut terhadap masalah lingkungan hidup, D. Mengidentifikasi dampak negatif kerusakan lingkungan, dan E. Melakukan observasi terhadap masalah lingkungan hidup. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat Bapak Ibu? Silahkan dijawab. Baik, kalau dirasa terlalu cepat silahkan di pause dulu videonya, baru kemudian dilanjutkan setelah dipilih jawabannya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat adalah mendiskusikan solusi terhadap masalah lingkungan hidup, juga merupakan pilihan yang tepat ya. Karena yang pertama adalah mendorong kemampuan berpikir kreatif. Ya, diskusi untuk menemukan solusi terhadap masalah lingkungan hidup, menantang siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, mencari alternatif dan cara baru dalam menyelesaikan isu-isu lingkungan. Yang kedua, kolaborasi dalam pembelajaran. Diskusi memungkinkan siswa bekerja sama, bertukar pikiran, dan belajar dari perspektif satu sama lain yang dapat memperluas pemahaman mereka terhadap masalah lingkungan dan memperkaya ide-ide solusi. Alasan yang ketiga, relevansi dengan pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya menitik beratkan pada identifikasi masalah, tetapi juga pada pemahaman dampak dan pencarian solusi, sehingga siswa diajak lebih aktif untuk berperan dalam perbaikan lingkungan. Dalam diskusi tentang solusi, siswa hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga diarahkan untuk mencari jalan keluar sesuai dengan tujuan pembelajaran geografi yang berorientasi pada
pemahaman lingkungan secara kritis dan konstruktif ya. Jadi jawabannya adalah opsi C lagi ya. Mendiskusikan. Nanti kita klik di sini. Nanti dia akan berwarna biru gelap. Kemudian simpan jawaban. Baru kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran geografi dengan materi pendekatan ke ruangan, guru bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jika dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, siswa secara berkelompok diberi tugas untuk mengumpulkan data jenis penggunaan lahan di suatu wilayah dan selanjutnya memetakan sebarannya, maka komponen penilaian yang sesuai adalah A. Ketepatan penggunaan lahan dalam peta. B. Keindahan karya peta penggunaan lahan. C. Sesuai skala peta penggunaan lahan. D. Kelengkapan atribut peta penggunaan lahan. Dan E. Ketepatan ukuran peta penggunaan lahan. Nah, ini sangat mirip opsinya. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan soal pembahasan lengkap ini, siapa tahu saya tidak sempat membahas semua, sampai jadwal Bapak Ibu guru mulai ujian, silahkan pesan ya. Dan ini berbayar Bapak Ibu. Saya tekankan bahwa ini berbayar. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah ketepatan penggunaan lahan dalam peta. Jadi alasannya, ketepatan penggunaan lahan merupakan inti dari tugas, karena siswa diminta untuk mengumpulkan dan memetakan data secara akurat. Menilai ketepatan ini membantu memastikan bahwa siswa memahami bagaimana penggunaan lahan tersebar di seluruh wilayah. Alasan kedua, meningkatkan berpikir kritis, mengharuskan siswa untuk berpikir kritis tentang data penggunaan lahan yang mereka kumpulkan, termasuk menentukan jenis penggunaan yang benar di lokasi tertentu. Alasan ketiga, mengintegrasikan analisis geografis. Ketepatan dalam menempatkan data pada peta berhubungan langsung dengan pemahaman siswa terhadap konsep ruang, serta bagaimana mereka menggunakan data geografis dalam penyajian peta yang informatif. Jadi, penilaian yang berfokus pada ketepatan data penggunaan lahan akan mencerminkan pemahaman siswa terhadap konsep dan analisis keruangan. Jadi jawabannya adalah opsi A kalau tidak salah ya. Ketepatan penggunaan lahan dalam peta. Tinggal kita klik, kemudian simpan soal dan lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Dalam pembelajaran geografi dengan materi dinamika atmosfer, guru menerapkan pembelajaran yang menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Jika dalam pembelajaran tersebut, guru memilih tema El Nino, maka kegiatan peserta didik yang paling menumbuhkan kemampuan berpikir kritis adalah A. Mendiskusikan faktor penyebab adanya kekeringan. B. Mengidentifikasi lokasi yang mengalami kekeringan. C. Menemukan cara untuk menanggulangi kekeringan. D. Mengobservasi wilayah yang mengalami kekeringan. Dan E. Memetakan lokasi terparah mengalami kekeringan. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu yang nonton video ini kuasai tryout-nya di PMM. Itu tidak akan jauh-jauh dari sana ya. Seperti instruksi Ibu Prof. Nunu, Dirjen GTK. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat, yaitu mendiskusikan faktor penyebab adanya kekeringan. Kegiatan ini paling efektif dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa,
Karena yang pertama memerlukan analisis. Siswa harus menganalisis berbagai informasi terkait fenomena El Nino dan dampaknya terhadap iklim. Yang kedua, menghubungkan konsep. Siswa harus menghubungkan konsep-konsep dalam dinamika atmosfer dengan kejadian nyata di lapangan. Menumbuhkan rasa ingin tahu. Kegiatan ini mendorong siswa untuk mencari tahu lebih banyak tentang fenomena alam dan dampaknya. Sudah berapa yang benar Bapak Ibu? Ini soal keempat ya. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan jawaban saya. Atau jika ada yang keliru menurut Bapak Ibu, yang beda dengan jawaban saya, silahkan chat di komentar biar teman-teman yang nonton bisa lihat jawaban Bapak Ibu, membandingkan antara jawaban Bapak Ibu dengan jawaban saya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembelajaran geografi pada fenomena dinamika atmosfer dituntut kemampuan berpikir tingkat tinggi. Untuk itu, dalam pembelajaran, guru menerapkan model inquiry learning. Dengan alasan, model ini dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang dilatih melalui kegiatan A. Pemberian tugas oleh guru, B. Pengelolaan data sekunder, C. Pembahasan diskusi kelompok, D. Penyelidikan langsung di lapang, dan E. Pencarian masalah di internet. Silahkan dijawab dulu Bapak Ibu. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lanjut ke pembahasan. Jadi jawabannya adalah penyelidikan langsung di lapangan. Inilah jawaban terbaik ya. Alasannya yang pertama, penyelidikan langsung memungkinkan siswa terlibat secara aktif dalam pengumpulan data, pengamatan fenomena, dan analisis faktor-faktor yang memengaruhi dinamika atmosfer, seperti suhu, kelembapan, angin, dan tekanan udara. Alasan yang kedua, kegiatan ini membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep geografi secara lebih mendalam dan kontekstual. Yang ketiga, pengalaman langsung di lapangan memacu siswa untuk berpikir kritis dalam merumuskan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang mereka lakukan sendiri. Jadi, jawaban yang tepat adalah penyelidikan langsung ke lapang. Jadi opsi D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share Bapak Ibu. Dalam pembelajaran geografi pada materi perubahan fisik muka bumi oleh tenaga eksogen, guru ingin peserta didik mampu menguasai materi ajar melalui caranya sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk itu, guru perlu merumuskan tujuan dan indikator pembelajarannya. Adapun kalimat indikator pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran dinamika litosfer, fenomena tanah longsor adalah peserta didik dapat A. Menerapkan media pembelajaran tanah longsor berbasis IT, B. Mengembangkan media pembelajaran tanah longsor berbasis IT, C. Memahami media pembelajaran tanah longsor berbasis IT, D. Mengidentifikasi media pembelajaran tanah longsor berbasis IT, dan E. Memanfaatkan media pembelajaran tanah longsor berbasis IT. Nah, kira-kira yang mana nih? Perbedaannya hanya sedikit sekali ya Bapak Ibu. Ada menerapkan, ada mengembangkan, kemudian ada memahami, mengidentifikasi, kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan. Ini memang hot di setiap soal UP atau UKPPG yang Bapak Ibu bakal hadapi. Baik, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah mengunci jawabannya. Kita lihat bersama. Jadi jawabannya adalah mengembangkan media pembelajaran tanah longsor berbasis IT ya. Kita lihat pembahasannya. Ini tepat dalam konteks pembelajaran geografi tentang perubahan fisik muka bumi
yang menginginkan peserta didik menguasai materi secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Alasan pertama, peningkatan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dengan mengembangkan media sendiri, siswa dituntut untuk berpikir kritis tentang informasi yang mereka kumpulkan dan kreatif dalam menyajikannya. Ini mendukung pemahaman yang mendalam mengenai dinamika litosfer dan fenomena tanah longsor. Alasan kedua, pemanfaatan teknologi secara aktif. Opsi ini melibatkan siswa menggunakan teknologi IT untuk menciptakan sesuatu baru atau media pembelajaran yang lebih interaktif dan aplikatif daripada hanya menggunakan media yang sudah ada. Di alasan kedua ini semua mencakup opsi ya Bapak Ibu, karena semua menggunakan berbasis IT. Kemudian yang ketiga, pembelajaran mandiri dan berbasis proyek. Mengembangkan media berbasis IT membantu siswa untuk belajar dengan cara sendiri dengan mengasah kemampuan teknis dalam mencari, mengolah, dan menyajikan data terkait tanah longsor. Jadi jawabannya adalah opsi B ya, mengembangkan tanah longsor. Mengembangkan media pembelajaran tanah longsor berbasis IT. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Jika memungkinkan saya akan bahas lagi, tapi kalau Bapak Ibu guru ingin segera mempelajarinya, silahkan lakukan pemesanan. Sekali lagi ini berbayar Bapak Ibu. Jadi chat saya kalau memang ingin memesan studi kasus dan soal-soal pembahasan tryout PMM yang bakal keluar nanti di UK PPG. Orang-orang yang kebetulan menonton channel saya adalah orang-orang yang beruntung menemukan channel ini. Cuman kadang juga ada yang sangat berpikir untuk membayar ya. Mereka hanya ingin gratis. Ini saya juga bayar orang-orang untuk menjawab, bukan saya pribadi ya. Jadi setiap MGMP saya datangi untuk dibahas soal ini, saya kasih mereka juga. Jadi wajar kalau ini berbayar Bapak Ibu. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bisa sedikit mencerahkan, membantu Bapak Ibu guru. Semoga lulus semua subscriber saya, penonton saya. Insya Allah tahun ini dapat gelar GR. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.